Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Mengapa kurikulum perlu berubah? Oleh saya, Tauhid Purba, SPD. Hal ini saya lakukan guna memenuhi tugas di Klub PKP 2 Pengawas. Pengertian, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, seperti yang dimuat di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1/19. Perkembangan kurikulum dari masa ke masa dalam rentang pendidikan sejak zaman kemerdekaan hingga saat ini. Negara kita telah menggunakan beberapa kurikulum, di antaranya adalah kurikulum tahun 1947. Berikutnya dengan kurikulum tahun 1952 yang dikenal dengan rencana pelajaran. Berikutnya kurikulum tahun 1964 yang dikenal dengan rencana pendidikan. Berikutnya kurikulum tahun 1968. Berikutnya kurikulum 1975. Kurikulum 1984 yang dikenal dengan CPSA. Berikutnya kurikulum tahun 1994. Berikutnya kurikulum tahun 2004 yang dikenal dengan KPK. Berikut kurikulum tahun 2006 yang dikenal dengan KTSP. Kurikulum 2013 atau tematik, dan sekarang kita masuk dengan kurikulum Merdeka Belajar. Fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum dalam proses pendidikan itu sebagai sarana dalam mengukur kemampuan pribadi dan konsumsi pendidikan. Adapun tujuan kurikulum, kurikulum bertujuan memeratakan pendidikan dalam suatu negara, membimbing serta mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan siap masuk dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun komponen kurikulum, yang pertama, tujuan. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan pendidikan yang tertulis dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 2 Pasal 3, yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua, materi. Materi kurikulum adalah bahan pengajaran yang terkandung dalam kurikulum. Penyusunan kurikulum harus memperhatikan jenjang pendidikan juga beberapa aspek, seperti peningkatan agama, akhlak mulia, potensi, kecerdasan, minat peserta didik, tuntutan dunia kerja, dinamika perkembangan global, persatuan nasional, nilai-nilai kebangsaan, serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang ketiga, instruksi belajar mengajar di sekolah atau proses. Instruksi belajar dan mengajar di sekolah antara siswa juga guru menunjang keberhasilan kurikulum, sistem pengajaran, penyampaian materi, keberadaan praktikum, bimbingan, serta penyuluhan dibutuhkan untuk membantu siswa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Yang keempat, evaluasi atau penilaian. Komponen terakhir dari kurikulum adalah penilaian. Penilaian dibutuhkan sebagai gambaran ketercapaian tujuan, juga keefektifan penerapan suatu kurikulum ke lingkungan pendidikan. Dengan adanya penilaian, kurikulum bisa dikembangkan untuk mendapat sistem pengajaran yang lebih baik.
dari uraian di atas, mengapa kurikulum perlu berubah? Perubahan kurikulum didasari pada kesadaran bahwa perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perubahan global, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya. Perubahan kurikulum dilakukan, satu, agar relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Dan yang ketiga, agar dapat menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.